Apa ibu baik-baik saja? Tugas Mas Hendra. Kalau aku buka netra, nama kentara dirinya begitu tidak tenang. Yang entah apa, segala rasa khawatir itu bila tombak kehidupanku pun telah lenyap diminyasakannya. Segera aku palingkan muka karena tak ingin beradu pandang lebih lama. Apa ada salah bapak pada ibu? Tugas Mas Hendra menyelidik. Salah. Tak sadarkah apa yang telah terucap dari mulutnya itu bukan hanya salah yang telah dia lakukan, tapi sebuah kejahatan dengan menikamku dari belakang. Tidak ada, Pak, serenggahku tanpa mampu menatap, karena ternyata tak mudah untuk bersandiwara, apalagi di usia yang sudah setua ini. Ibu yakin, lantas kenapa dari tadi ibu selalu menghindari bapak? Tugas Mas Hendra tak percaya. Menghindari? Ibu rasa tak pernah menghindari bapak. Sudahlah, jam berapa ini, Pak? Elakku mencoba mengalihkan topik perbincangan. Mas Hendra mengernyitkan kening, pertanda akan ragu yang masih bersemayam di hatinya. Jam 11, jawab Mas Hendra singkat. Untuk sesaat, aku terhenyak. Sudah selama itukah aku tak sadarkan diri? 11, Bapak nggak berangkat kerja. Anak-anak bagaimana? Cercaku, mendapati betapa buruk hari ini berlalu. Tenanglah, aku sudah batalkan seluruh agenda kerjaku hari ini. Sementara anak-anak sudah berangkat sejak tadi. Tugas Mas Hendra. Terdengar ketus di runguku. Aku paham mengapa dia bersikap acuh seperti itu. Janji suaminya dengan gundik muda untuk menghabiskan malam bersama harus terancam gagal karena tak mungkin meninggalkan diriku yang sedang tak sehat ini. Bila tak ingin meninggalkan tanya pada diri anak-anaknya. Terdengar beberapa kali Mas Hendra menghembuskan nafas berat. Hening. Aku pun tak mampu lagi berkata. Ibu gak apa-apa. Bapak berangkat saja ke kantor. Tugasku mencoba memecah keheningan. Karena aku pun mulai tak nyaman bila lebih lama lagi bersama Mas Hendra. Bapak tidak bisa meninggalkan ibu dalam kondisi seperti ini. Serenggah Mas Hendra menampakkan wajah pilu. Meski aku tahu hatinya pasti bersorak gembira. Tak usah khawatir. Ada Marni juga kan di rumah? Elakku mencoba meneguhkan keraguan. Yang aku pun tahu itu hanyalah sebatas sandiwara semata. Ibu yakin tugas Mas Hendra kembali mencoba mengukuhkan sandiwaranya. Patut diapresiasi memang kemampuan berakting yang dia miliki. Bahkan setelah 24 tahun kebersamaan kami, tak bisa menjadi jaminanku untuk bisa membedakan antara akting dan nyata. Iya, Pak, tuturku pasrah mendapati dirinya yang ternyata memilih untuk pergi dengan hati riang. Bahkan saat diri ini pun terkulai lemah tak berdaya. Ya sudah, kalau begitu Bapak pergi sekarang ya. Tugas Mas Hendra sembari menyambar tas kerja, juga jasnya hanya dalam sekali kedipan mata. Bahkan helaan nafas pun belum sempat kuhembuskan seutuhnya. Kulihat punggung Mas Hendra yang semakin menjauh. Bahkan dia mulai lupa. Tidak mengecup keningku. Kebiasaan kecil yang tak pernah luput seumur pernikahan kami. Kala dia hendak berlalu. Pergilah, Mas. Nikmati waktumu bersama Gundi itu sepuas yang kalian mampu.
selama dunia ini masih ada di pihakmu, karena sebentar lagi akan kuhampaskan dirimu dalam lingkaran hitam, yang bahkan netramu pun tak akan pernah mampu menangkap setitik cahaya sekalipun. Kususut gelombang air di sudut netra yang bahkan sudah ada beberapa garis yang menghias di sekelilingnya. Sekeras apapun ku coba untuk menyamarkan, tak akan mampu mengubahnya menjadi sempurna. Ku gelar sejadah di sepertiga malam terakhir, sesuai dengan firman-Nya, bahwa ini adalah waktu makbulnya doa, di mana Allah akan turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa hamba. Aku tidak menginginkan Mas Hendra kembali seperti dia kalah dengan keputusan yang dia ambil beberapa tahun silam untuk membagi separuh hatinya. Aku hanya ingin diberi kekuatan lebih untuk menghadapi semua masalah yang kini menggantung di pundak, melemahkan jiwa dan menghancurkan hatiku. Diberi keikhlasan yang sama pada anak-anakku, karena bagaimanapun kenyataan ini akan mengguncang jiwa mereka, menempatkan mereka pada posisi tak memiliki wajah untuk menghadapi dunia. Lama ku bersimpuh padanya, mengadu akan luka yang kini kurangkuh sendiri, tanpa mampu bercerita atau mengungkapkan pada siapa. Hingga terdengar suara azan menggema, menandakan akan 2 rakaat yang menjadi kewajiban telah tiba. Assalamualaikum, ucap Mas Hendra di balik pintu kamar, yang memang sengaja kukunci untuk menghindari anak-anak jika memasuki kamar dan mendapati sang ibu dalam kondisi hancur. Kutengguk segelas air putih di dekat jendela untuk mengenyahkan suara parau yang tercipta karena tangis tanpa henti. Kususut air yang masih tersisa di pelupuk mata dan tipis mengusap bedak pada wajah yang nampak kemerahan. Waalaikumsalam, jawabku, setelah memastikan tak ada gurat kesedihan tertinggal. Kulangkahkan kaki menuju daun pintu dengan meninggalkan sajadah dalam posisi terbuka, sebagai alimbi akan lamanya sahutan salam yang kuberi. Aku harus menutup rapat kenyataan yang memang sudah ada di genggaman, agar pembalasan ini semakin sempurna. Sebenarnya tak pantas disebut sebagai pembalasan, karena aku hanya ingin membagi rasa sakit yang teramat berat menghimpit rongga dada ini dengannya. Nampak Mas Hendra berdiri tegak di ambang pintu dengan wajah masam. Sepertinya dia melewati malam yang sangat panjang bersama gundiknya. Aku memang lebih suka menyebut perempuan itu sebagai gundik daripada madu, karena sejatinya aku tak sudi memiliki madu yang tega mencawari suami orang. Bahkan madu yang sejatinya perempuan baik-baik pun belum tentu aku mau berbagi suami. Baru pulang, Pak. Tugasku ya hanya dibalas dengan anggukan kepala sembari berlalu melewatiku. Perih, jelas kembali menyapa. Setelah semalaman kubiarkan dirinya memuaskan hasrat gilanya, kini sinis yang kuterima. Dasar tak tahu diri, umbatku di dalam sana. Sudah sholat, Pak? Tanyaku pada Mas Hendra, yang tanpa kata menghembaskan bobot tubuh ke atas ranjang. Belum, jawabnya tanpa acuh. Ternyata bukan hanya istri, Tuhannya pun telah dilalaikannya. Astagfirullah, gumamku dalam sana. Betapa kecewa diri ini telah memilih dia sebagai panutan. Sholat dulu, Pak. Titahku tak kalah acuhnya. Mas Hendra menghembuskan nafas kasar. Sebentar, aku sangat lelah. Elak, Mas Hendra.
Jelas sekali dia nampak kelelahan. Dari tanda merah di lehernya pun membuktikan betapa garangnya gundik itu. Mungkin raga yang tak lagi muda sangat kewalahan dalam mengimbangi gundiknya di atas ranjang. Kejar dunia senyampainya, Pak. Umur sudah semakin tua. Akan lebih baik memperbanyak ibadah daripada menimbun harta. Ucapku berusaha tetap terdengar lembut. Kuhampiri Mas Hendra yang lulai, seakan tak bertenaga. Dalam hati aku tertawa sinis. Aneh memang. Besarnya nafsu ini berbanding terbalik dengan tenaganya. Sholat dulu, habis itu baru istirahat, Pak. Tuturku. Terdengar semesra mungkin. Mas Hendra menopang kepalanya di pangkuanku dengan mesra. Habis sholat, buatin kopi ya. Aku kangen sama kopi buatan ibu yang tak ada tandingannya itu. Tutur Mas Hendra manja. Jangankan kopi, sianida pun mampu kupersembahkan untuknya pagi ini dengan penuh cinta. Bapak, aku berangkat dulu ya. Pamitku pagi ini pada Mas Hendra yang sedang menikmati secangkir kopi yang telah kuhidangkan. Sembari membetulkan letak tas hitam yang menggantung di pundak kananku, senada dengan dress hitam yang dilengkapi dengan blazer putih penjuntai hingga atas lutut. Kuraih tangan Mas Hendra untuk menciumnya sebelum berlalu, tapi alih-alih disambut, Mas Hendra dengan sigap malah menyingkirkannya. Sepagi ini, seru Mas Hendra keberatan. Pagi ini aku memang berangkat pukul 6:30, 1 jam lebih awal dari biasanya. Iya, Pak. Pagi ini aku ada janji bertemu dengan pelanggan yang kebetulan khusus pesan pakaian seragam keluarga untuk acara pernikahan. Beberku menjelaskan. Mas Hendra mengernyitkan kening, menambah banyak garis yang sudah tergambar alami oleh usia. Ketemu pelanggan sepagi ini, tugasnya kembali dengan kelopak terbuka sempurna. Sebelum bertemu pelanggan, aku harus bertemu sama Pak Budi dulu untuk membicarakan tentang bahan yang sekiranya sesuai. Jadi nanti pelanggan tinggal memilih jenis kain yang dia inginkan. Jelasku, sembari menatap raut muka Mas Hendra yang nampak memerah. Tapi memang inilah yang kuinginkan, membuat Mas Hendra curiga dan semakin curiga, hingga pelan akan mengusik naluri, dan lambat laun hatinya akan terkikis oleh rasa cemburu. Budistyo Aji, seru Mas Hendra dalam amarah. Kuhala nafas panjang, pura-pura menata kata, padahal sebenarnya hanya untuk menyempurnakan sandiwara. Iya, Pak, kan kemarin kita sudah membahas soal ini. Tugasku berpura menenangkan. Nampak Mas Hendra memalingkan muka, tanpa kembali mencoba mengadu suara. Aku tahu, sebongkah daging di dalam sana sedang terbakar api cemburu, dan aku mulai menikmati situasi ini. Setidaknya mampu melipur lara yang sengaja dia cipta. Sarapan bapak dan anak-anak sudah ibu siapkan di atas meja. Nanti sebelum berangkat, jangan lupa sarapan dulu ya. Titahku sebelum berlalu. Ibu sudah sarapan. Serenggahnya menghentikan langkahku. Nanti ibu sarapan di luar saja, Pak. Jawabku sengaja bertele-tele. Dengan siapa? Salam Mbak Hendra. Dengan siapa? Selama Hendra yang nampak mulai tak sabar.
hembuskan nafas berat sebelum menjawab pertanyaan Mas Hendra. Bersama Pak Budi, lirihku pelan. Sengaja memang selalu kusebut nama itu untuk lebih memacu kobaran api di dalam sana. Dan benar saja, Mas Hendra kuat mencengkram lenganku. Ternyata semudah ini menjebak dirinya dalam perangkap. Bapak tidak mengizinkan ibu pergi dan bertemu dengan Budistio Aji. Gertaknya tak tertahan. Astagfirullah. Bapak, kita bahas lagi nanti malam. Ibu sudah sangat terlambat. Tukasku menampakkan rasa tak terima akan perlakuan Mas Hendra. Kasar, Mas Hendra menghempaskan lenganku dari cengkramannya. Terserah. Sergahnya sembari berlalu memasuki rumah. Kulanjutkan langkah kaki yang sempat tertunda dengan senyum sumringah dan membiarkan Mas Hendra larut dalam rasa sakit hatinya. Selamat melalui hari yang panjang dan berkawan dengan amarah, Pak. Biar kau rasakan seperti apa rasa cemburu itu kala membakar setiap rongga di dada. Karena ini baru permulaan saja. Sebelum akhirnya kau akan merasakan pengkhianatan yang akan membinasakan. Gumamku girang di dalam sana. Cahaya surya sudah semakin melemah di ufuk barat, menandakan akan tibanya gelap kala kupacu mobil menyusuri jalanan menuju rumah. Meski aku sudah bekerja sangat keras hari ini, tapi tak jua ada tanda akan usainya pekerjaanku. Akhirnya, kuputuskan untuk membawa pulang sisa tugas yang kupunya. Tak apalah, malam ini kuhabiskan malam di ruang kerja. Lagian berbaring pun tak sanggup kupejamkan netra. Hari ini sangat menyenangkan ya, Bu. Bisa menghabiskan waktu bersama mantan pacar. Hingga istriku yang tak pernah terlambat pulang ini baru tiba usai sembahyang maghrib. Sindir Mas Hendra. Begitu kenop pintu berhasil kubuka. Ku kembangkan seolah senyum termanis. Sebagai tanggapan akan ucapan yang memang ditunjukkan untuk mengundang silat lidah itu. Dalam, ku pejamkan netra untuk kembali menata deru dada, menandakan akan datangnya setitik bara. Di butik sedang banyak kerjaan, Pak. Tukasku acuh, sembari menaruh tas ke meja rias dan menghampiri Mas Hendra yang tengah duduk di ranjang sembari memainkan gawainya. Entah angin apa yang membuatnya berada di rumah secepat ini. Bapak sudah pulang dari tadi, tanyaku lembut pada Mas Hendra, yang bahkan netranya tak beralih dari layar persegi di genggaman itu. Sudah, jawab Mas Hendra singkat, seakan ingin menunjukkan betapa besar kemarahan yang bersemayam dalam hatinya kali ini. Ibu mandi dulu ya, badanku gerah banget sepertinya pekerjaan hari ini sangat menguras tenagaku. Ucapku tanpa menanggapi muka Mas Hendra yang memerah. Bukankah kalau kerja ditemani Pak Budi rasanya lebih menyenangkan? Ejek Mas Hendra kembali mencoba menekan emosiku. Ku tarik tanganku yang sedari tadi memijat betis Mas Hendra dan tajam menatap netranya. Apa maksudmu, Pak? Kau menuduhku melakukan hal senista itu? 24 tahun kita bersama. Selalu kebenaran yang terucap dariku. Dan ini balasan yang kuterima. Kesangsian yang sedari kemarin kau hujankan bertubi-tubi pada diriku. Seolah menggambarkan betapa buruk perangaiku sebagai seorang istri di hadapanmu. Cerjaku meluapkan setitik amarah yang coba kusimpan. Bukan begitu maksudku, Bu, selama Hendra dalam jeda kalimatku. Lalu maksudmu apa, Pak?
menuduhku berbuat macam-macam seperti itu bersama Pak Budi. Timpalku dalam amarah. Bapak hanya ingin rumah tangga kita baik-baik saja. Selalu seperti ini sampai benar-benar Allah yang memisahkannya. Lirih Mas Hendra, sembari meraih tubuhku ke dalam rengkuhannya. Bagaimana bisa terucap kalimat itu dari dirinya? Setelah bertahun-tahun, dia hadirkan Nunda dalam ikatan suci ini. Tak sadarkan dia akan seutas tali yang telah coba ia putuskan. Kulepaskan tubuh dari pelukan Mas Hendra, karena sekarang bukan lagi kenyamanan yang kurasakan di sana, tapi rasa jijik yang menerpa. Dalam kumasuki pupil Mas Hendra dengan tatapan garang. Bagaimana bila pertanyaan itu berbalik padamu, Pak? Apakah setelah sekian lama pernikahan kita, pernahkah sekali saja kau mencoba untuk membagi hatimu, Pak? Meski itu hanya sebuah hasrat yang tak terlaksana. Tandasku menelisik. Mas Hendra nampak sekali salah tingkah. Terlihat jelas dari bola matanya yang tak bisa fokus. Bila Bapak tadi berucap kerja ditemani Pak Budi rasanya lebih menyenangkan. Sekarang aku mau tanya, pernahkah Bapak juga merasa nyaman berada di dekat wanita lain selain diriku, Pak? Imbuhku kembali. Tak ingin memberinya ruang meskipun hanya sekali helaan nafas. Imbu selama Mas Hendra kelimpungan. Dengan menggunakan punggung tangan, kususut genangan air di kedua sudut netra. Pernahkah kau mencoba untuk mengkhianati pernikahan kita, Pak? Tandasku dengan derai air mata yang tak mampu lagi kutampung genangannya. Ibu, tak pernah sekalipun ada niat Bapak untuk mengkhianati dirimu, Bu. Maafkan sikap Bapak bila akhir-akhir ini sering membuatmu tak nyaman. Aku hanya tak bisa membayangkan bila tak ada dirimu di sisiku. Bagaimana aku bisa melanjutkan sisa hidup ini, Bu? Lirih Mas Hendra pilu, sembari memegang kedua bahuku. Memang seperti itulah kebohongan tercipta. Akan selalu membuat kebohongan lain untuk menutupi aibnya.